Berita terbaru hari ini. Terungkap kondisi Teh Nini terkini. Pengacaranya ungkap alasan A'agim gugat cerai kliennya. Dai kondang A'agim dan Teh Nini sempat populer beberapa waktu lalu karena kepiawaiannya menyampaikan isi tausiahnya. Namun di tengah kepopulerannya, rumah tangga keduanya dirundung masalah. Rumah tangga A'agim dan Teh Nini kembali menjadi sorotan publik. Apalagi setelah pendakwah kondang itu menggugat cerai lagi sang istri untuk yang ketiga kalinya. Terkait permasalahan yang terjadi antara A'agim dan Teh Nini, keduanya memilih bungkam. Namun pengacara Teh Nini Fajar Nugraha sedikit membocorkannya kepada publik. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cumi Cumi pada Selasa 15 Juni 2021. Berdasarkan isi gugatan cerai A'agim sebelumnya, Fajar mengungkap bahwa alasan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan. Jadi alasan bisa dilihat dari gugatan AA kemarin. Kalau tidak salah sudah tidak ada kecocokan, ungkap Fajar Nugraha. Meski begitu, Fajar mengaku belum mengetahui alasan A'agim kembali mengajukan gugatan cerainya terhadap ibu 7 anak itu. Kami belum menerima panggilan sidang. Kami belum menerima kopi gugatan, kata Fajar. Jadi alasannya seperti apa kami belum tahu dan gugatannya belum kami terima, sambungnya. Sementara itu, digugat cerai A'agim lagi. Begini kondisi Teh Nini. Kabarnya A'agim kembali mengajukan gugatan cerai terhadap Teh Nini setelah sebelumnya sempat mencabut gugatan tersebut. Rupanya, gugatan cerai itu telah lama dinanti oleh Teh Nini. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cumi Cumi, Sabtu 12 Juni 2021. Apalagi Teh Nini sudah ditalak 3 sejak Juni tahun lalu oleh pendakwah kondang itu. Namun statusnya digantung. Teh Nini tak kunjung diceraikan secara negara. Lantas, bagaimana kondisi Teh Nini setelah kembali digugat cerai A'agim? Mengenai hal itu, Fajar Nugraha mengatakan jika kliennya sama sekali tidak kaget dengan gugatan cerai yang kembali didaftar A'agim tersebut. Kondisi Teh Nini terima gugatan sebenarnya sudah tidak heran, tidak kaget, kata Fajar Nugraha. Karena Teh Nini sadar sudah ditalak dari Juni 2020, jadi bisa dibilang secara agamanya sudah, tinggal secara negaranya saja, sambungnya. Teh Nini dan A'agim. Begini kondisi Teh Nini setelah kembali digugat cerai oleh A'agim. Pemilik nama lengkap Ninih Mutmainah itu ternyata sudah meninggalkan Bandung 3 bulan setelah ditalak suaminya. Fajar menyebut Teh Nini pergi dari Bandung setelah masa iddahnya selesai. Lanjut Fajar Nugraha menjelaskan bahwa Teh Nini meninggalkan Bandung pada September. Teh Nini nunggu selesai masa iddah kurang lebih 3 bulan, jelas Fajar. Setelah 3 bulan, mungkin di Juni, Juli, Agustus, September, Teh Nini meninggalkan kota Bandung. Teh Nini masih di Jawa Barat, tapi tinggal mungkin di kota itu yang ada anaknya di luar Bandung, bebernya. Sebagai informasi, A'agim menikah dengan Teh Nini pada tahun 1988 silam. Dari pernikahan itu, A'agim dan Teh Nini dikaruniai 7 orang anak. Pada tahun 2006, A'agim memutuskan untuk berpoligami dengan menikahi seorang wanita bernama Elvarini Eridani atau yang akrab disapa Teh Rini. 5 tahun menjalani pernikahan poligami, pada tahun 2011, A'agim menceraikan Teh Nini, istri pertamanya. 1 tahun kemudian, A'agim dan Teh Nini rujuk kembali dan menikah lagi. Selain itu, nasib pilu Teh Nini dibentak A'agim dan anak perempuannya di Masjid Darut Tauhid. Nasib pilu dialami Teh Nini, mantan istri Abdullah Gimnastiar alias A'agim. Teh Nini pernah dibentak-bentak oleh A'agim dan anak perempuannya, Gaida Suraya. Peristiwa pilu ini diceritakan anak A'agim dan Teh Nini
Gaza Al-Ghazali. Lewat postingan di akun Facebooknya, Gaza kembali menceritakan kisah malang sang ibunda. Gaza membuka tulisannya dengan bertanya kepada pengikutnya, apakah mengenal kakak perempuannya, Gaida Surraya. Menurut Gaza, jika ada yang menjadi pengikut Gaida Surraya, sebaiknya mempertimbangkan lagi hal itu. Apakah Anda mengenal kakak saya yang bernama Teh Gaida Surraya? Lalu, Anda termasuk pengikutnya, tulis Gaza. Sebabnya, kata Gaza, kakak perempuannya ini adalah orang yang sepahaman dengan ayahnya Aagim dalam memperlakukan Teh Nini. Menurut saya, lebih baik Anda mempertimbangkan lagi karena kakak saya yang satu ini adalah saudari saya yang paling sepahaman dengan ayah saya, tulis Gaza. Gaza lalu menceritakan bagaimana Gaida Surraya memperlakukan ibu kandungnya sendiri, Teh Nini. Ini terjadi setelah Gaza membongkar perilaku buruk Aagim terhadap Teh Nini. Gara-gara tulisan Gaza di Facebook yang membongkar aib Aagim, Teh Nini dibentak-bentak oleh Gaida Surraya. Bahkan saya tidak habis pikir karena 2 tulisan saya kemarin. Ibu saya dibentak-bentak dan dimarahi oleh kakak saya ini, ungkap Gaza. Tidak kali itu saja, Gaida berlaku kurang ajar terhadap Teh Nini. Di saat Teh Nini diceraikan Aagim, Gaida malah menyalahkan Teh Nini. Mama itu munafik. Kalimat yang terlontar dari mulut Gaida kepada ibu yang melahirkannya. Kalimat itu ia katakan di hadapan Kiai Haji Miftah Faridi. Kalimat yang diucapkan Gaida itu ternyata serupa dengan kalimat yang dilontarkan Aagim terhadap Teh Nini. Saya teringat kepada pertama kali ibu saya dicerai. Dengan lugasnya kakak saya mengatakan, "Mama itu munafik," tepat di hadapan Bapak Kiai Haji Miftah Faridi. Dan itu pula yang disebutkan ayah saya, tulis Gaza. Peristiwa itu menurut Gaza terjadi di area Masjid Darut Tauhid, tepatnya di Aula Darut Hidayah, lantai dasar Masjid Darut Tauhid. Gaza membongkar semua aib ini bukan karena merasa dirinya sok suci. Saat peristiwa itu terjadi, Gaza mengakui masih satu pemikiran dengan Aagim mengenai Teh Nini. Namun Gaza akhirnya sadar apa yang ia lakukan keliru. Karena itu Gaza mengaku memilih hijrah dan membuka suara mengenai rumah tangga orang tuanya. Berbeda dengan Gaza yang mulai membela ibunya, Gaida sampai saat ini masih satu pemikiran dengan Aagim. Semoga Anda dapat memilih panutan yang tepat. Saran saja, jangan jadikan orang seperti saya seperti panutan Anda, pesan Gaza. Sementara itu, Teh Nini numpang di rumah orang usai dicerai Aagim. Dulu tinggal di pesantren Megah. Teh Nini sudah tidak tinggal di pesantren Megah, pesantren Darut Tauhid di Jalan Geger Kalonggirang, Sukasari, Bandung. Teh Nini numpang di rumah saudara setelah 3 kali dicerai Aagim. Seperti diketahui, Aagim gugat cerai Teh Nini lagi. Teh Nini dan Aagim pisah rumah selama setahun. Setidaknya sejak Juni 2020, Aagim sudah menalak Teh Nini. Selama 3 bulan, ibu 7 anak itu pun menghabiskan masa idah di kawasan Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan pengacara Teh Nini, kliennya tinggal di Geger Kalong. Kawasan itu serupa dengan alamat Masjid Darut Tauhid Aagim yang berlokasi di Jalan Geger Kalonggirang, Sukasari, Bandung. Kalau saya nggak salah, tinggalnya sesuai alamat KTP Geger Kalong. 2 bulan tinggal di Bandung, terang pengacara Teh Nini, Fajar Nugraha. Setelah habis masa idah, Teh Nini meninggalkan Bandung dan tinggal di rumah keluarga. September meninggalkan Bandung, pernah bilang tinggal di mana, tapi saya lupa. Yang jelas ada keluarganya di Jawa Barat, imbuhnya. Mengenai nasib 7 anak Teh Nini dan Aagim, Fajar Nugraha belum bisa memastikan di mana mereka tinggal. Saya lupa di kota mana, anaknya tinggal sama siapa, saya juga nggak tahu, tuturnya. Kini mewakili Teh Nini, Fajar Nugraha menyampaikan kliennya hanya ingin proses perceraian itu terselesaikan dengan baik, termasuk statusnya yang kini tengah digantung Aagim.
Kalau berharap diceraikan secara negara, buat saya wajar. Karena secara agama sudah cerai. Masa negaranya digantung, kata Fajar. Waktu menikah, ijab kabul secara agama dan negara. Berpisah pun seharusnya begitu, imbuhnya. Mengenai kelanjutan proses perceraian, Teh Nini hanya tinggal menunggu waktu pemanggilan dari Pengadilan Agama Bandung. Sistemnya dari PA yang merilis, bisa jadi sidang seminggu atau 2 minggu lagi. Kami ini menunggu panggilan sidang saja, tandasnya.